Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arabella Kiki Kirani, Nurul Triwulandari, dan Wida Putri Nur Maulidina akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan jaringan yang berjudul Cyber Threats in Social Networking, Website and Physical Security System. Pengertian cyber akan dibacakan oleh Arabella. Pengertian cyber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi dalam perkembangannya. Cyber dapat diartikan yang berhubungan dengan internet. Istilah cyber dapat berhubungan dengan semua aspek komputasi termasuk menyimpan data, melindungi data, mengakses data, memproses data, mentransmisikan data, dan menghubungkan data. Sedangkan secara etimologi, cybernetics berasal dari bahasa Yunani cybernet yang berarti terampil dalam mengatur atau memerintah. Jenis-jenis cyber akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis-jenis cyber. Yang pertama ada pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyber terrorism. Cyber terrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia termasuk Indonesia. Yang ketiga ada hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat ada carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Yang kelima ada defacing. Pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Yang keenam ada cyberquatting. Tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Yang ketujuh ada cyber typo squatting. Cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Yang kedelapan ada menyebarkan konten ilegal. Aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime diantaranya adalah video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada malware. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, Trojan horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Metode cybercrime akan dibacakan oleh Arabella. Metode cybercrime terdiri dari 5. Yang pertama ada sniping, merupakan suatu metode yang mengancam keamanan jaringan cyber dalam konteks keamanan jaringan. Yang kedua ada destructive device, tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak device dengan menggunakan media sebuah virus yang disisipkan ke dalam sebuah program. Yang ketiga ada password cracker, merupakan kegiatan meretas atau membobol password orang lain. Yang keempat ada distribute denial of attacks, serangan DDoS atau distribute denial of service adalah jenis serangan jaringan terdistribusi. Dan yang terakhir ada spoofing. Spoofing adalah tindakan salah mengartikan pesan sumber yang tidak dikenal sebagai berasal dari sumber yang dikenal dan dapat dipercaya. Contoh kejahatan cybercrime akan dibacakan oleh Nurul. Contoh kejahatan cybercrime ada 4. Yang pertama, memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seorang.
Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun cloningan, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapat korban. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Yang kedua, fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus dilakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Yang ketiga, catfishing di dating aplikasi dan sosial media. Bedanya dengan cloning akun adalah catfishing menggunakan foto orang lain namun identitasnya merupakan identitas palsu. Ini biasanya ditemukan di aplikasi dating atau di media sosial. Yang keempat, doxing dan cyberbullying. Doxing yang berujung cyberbullying adalah hal yang sangat berbahaya. Ini merupakan kegiatan pengambilan data pribadi dan menyebarkan di internet. Tujuan dari doxing ini bermacam-macam, mulai dari sebagai gertakan, ancaman, mempermalukan, hingga pemerasan. Cara penanggulangan cybercrime akan dibacakan oleh Nurul. Cara penanggulangan cybercrime ada 3. Yang pertama, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakalan membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Yang ketiga, memperkuat sistem pengamanan. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, kita bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Terlepas dari itu, jika Anda memiliki website bisnis, pastikan menggunakan layanan VPS Indonesia dari keywords.com yang sudah dibekali berbagai teknologi masa kini. Alhasil, kejahatan cybercrime seperti malware atau defacing lebih bisa diminimalkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.